Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan dalam video ini, yaitu tentang bulu tangkis. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama akan Bapak sampaikan yaitu tentang sejarah bulu tangkis. Jadi bulu tangkis ini mempunyai arti adalah sebuah cabang olahraga yang termasuk ke dalam sebuah kelompok olahraga permainan, ya, yaitu permainan bola kecil. Dapat dimainkan di luar atau outdoor maupun di dalam sebuah ruangan atau indoor. Di atas lapangan yang dibatasi dengan berbagai garis-garis dalam ukuran yang panjang dan lebar yang sudah ditentukan. Nah, biasanya tapi untuk pertandingan ini ya, pertandingan resmi ya, internasional atau nasional, tidak pernah di luar lapangan, outdoor tidak pernah ya, tapi indoor ya. Oke, permainan bulu tangkis ini ya dulunya berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi juga disebut-sebut di negara India. Kalau di negara India itu di Republik Rakyat Tiongkok itu ya disebut Puna namanya. Selanjutnya pada tahun 1893 ya, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris ya dibentuk dan kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan sebuah kejuaraan All England. Setelah itu ya, karena bulu tangkis ini sangat ramai ya di wilayah Inggris ya. Di Inggris menjadi populer ya. Bulu tangkis ini di Inggris menjadi populer, terutama di daerah wilayah Asia Timur dan Tenggara. Dan didirikannya sebuah organisasi internasional untuk dapat mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Lalu diberi nama yaitu International Badminton Federation atau disebut juga dengan IBF, yaitu pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Oke, di Indonesia juga ya dibentuk suatu wadah ya, wadah perbulu tangkisan ya, itu dinamakan Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau dinamakan PBSI, yaitu pada tanggal 5 Mei 1900. Kita lanjutkan video selanjutnya, yaitu tentang teknik dasar permainan bulu tangkis ya. Di antaranya satu, cara memegang raket ya, forehand dan backhand ya. Kemudian gerakan kaki atau footwork. Kemudian jenis pukulan, ada pukulan overhead, netting, smash, drop shot, servis forehand dan backhand. Itu terbagi dua, ada servis panjang atau lob, ada servis pendek atau short ya. Kemudian posisi menerima servis pendek atau panjang, kemudian drop shot dan netting. Dan yang terakhir itu nanti ada sarana dan prasarana bulu tangkis ya. Lanjutkan. Oke, sekarang cara memegang raket forehand dan backhand. Simak videonya. Grip. Olahraga bulu tangkis sangat mengandalkan kualitas pukulan. Sedangkan pukulan sangat ditentukan bagaimana cara memegang raket. Pegangan raket dalam praktek pada dasarnya dikenal dengan cara memegang raket forehand dan backhand. Dua jenis pegangan ini bisa digunakan sesuai situasi dan kondisi permainan. Untuk tahap awal, biasanya diajarkan cara memegang forehand terlebih dulu, baru kemudian backhand. Forehand grip. Pegang raket dengan tangan kanan, kepala raket menyamping. Pegang raket dengan cara seperti jabat tangan, bentuk V. Tangan diletakkan pada bagian gagang raket. 3 jari, yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, menggenggam raket. Sedang jari telunjuk agak terpisah.
Letakkan ibu jari di antara 3 jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan jari telunjuk. Backhand grip. Hampir sama dengan cara forehand grip. Cuma untuk backhand grip, geser V tangan ke arah dalam. Letaknya di samping dalam. Bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Untuk menahan. Lanjutkan ya. Sekarang gerakan kaki atau footwork. Ya, ketika kita sedang netting, ya, kemudian overhead, pukulan di atas kepala itu ya, kemudian smash, drop shot, ya itu. Oke, simak ya. Penguasaan gerakan kaki atau footwork merupakan dasar untuk menghasilkan pukulan berkualitas, dan pemain dapat menjangkau bola ke segala penjuru lapangan. Dengan footwork yang baik, pemain akan dapat secara cepat bergerak segala penjuru lapangan permainan untuk menjangkau bola atau shuttlecock dengan posisi yang baik. Basic. Gerak kaki harus melangkah dengan bagian tumit dulu menapak, baru kemudian diikuti bagian ujung kaki. Posisi telapak kaki harus lurus dengan lutut, baik untuk bergerak ke kanan maupun ke kiri. Peranan ujung kaki sangat penting ketika melakukan footwork sambil membawa raket, karena akan menentukan efektivitas untuk menjangkau dan memukul shuttlecock. Melangkahlah maju dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di depan apabila melangkah mundur untuk persiapan memukul overhead. Lakukan ini dengan berjingkat sedang. Perhatikan posisi raket pada saat gerakan maju dan mundur. Footwork style. Shadow defense. Underlock. Pemain berdiri di tengah lapangan. Latihan gerak kaki ini untuk mengembalikan shuttlecock yang jatuh dekat net dengan pukulan underlock. Dengan gerakan sedikit berjingkat, kaki kanan melangkah lebih dulu, sedang lutut kaki kiri mengikuti, tapi jangan terlalu ditekuk. Bergeraklah ke arah belakang kanan atau kiri, dengan gerakan kaki kiri tetap lebih dulu. Dibayangkan, pemain harus menjangkau shuttlecock yang jatuh di garis belakang lapangan sebelah kanan atau kiri. Pemain harus mengembalikan shuttlecock dengan pukulan lob juga. Setelah memukul, pemain harus bergerak kembali ke posisi semula di tengah lapangan. Clear lob. Pemain berdiri di tengah lapangan. Latihan ini berupa gerak kaki
untuk mengembalikan shuttlecock yang jatuh di garis belakang lapangan dengan pukulan lob. Bergeraklah ke arah belakang kanan atau kiri dengan gerakan kaki kiri tetap lebih dulu. Dibayangkan, pemain harus menjangkau shuttlecock yang jatuh di garis belakang lapangan sebelah kanan atau kiri. Pemain harus mengembalikan shuttlecock dengan pukulan lob juga. Setelah memukul, pemain harus bergerak kembali ke posisi semula di tengah lapangan. Underlob and clear lob. Latihan mengambil bola 4 sudut ini pada dasarnya adalah latihan gabungan dari gerak kaki mengambil shuttlecock depan, kanan, kiri, dan mengambil shuttlecock belakang, kanan, kiri. Smash return. Mengembalikan Latihan ini mengajarkan kepada pemain untuk melakukan gerak kaki sambil mengembalikan shuttlecock smash lawan yang jatuh di samping kanan dan kiri tubuh atau smash return. Yang perlu diperhatikan, kaki tidak melangkah, tetapi menggeser ke kanan atau ke kiri. Underlob and smash return. Latihan shadow ini merupakan gabungan dari latihan gerak kaki untuk mengambil shuttlecock depan kanan kiri atau underlob dan mengambil shuttlecock samping kanan kiri badan atau smash return. kembali ke tengah ya gerakannya. Depan, tengah, ke pinggir, Clear lob and smash return. Latihan gerak kaki ini pada prinsipnya sama dengan latihan underlob and smash return. Hanya, pemain tidak lagi harus melakukan pukulan underlob, tetapi berupa lob dari garis belakang, kemudian diteruskan melakukan smash return. smash. Mengembalikan smash lagi. Shadow events. Smash and netting.
Pemain bergerak lurus dari tengah lapangan ke belakang untuk melakukan pukulan smash. Lalu, dia harus bergerak cepat kembali mengambil shuttlecock ke depan untuk melakukan pukulan netting. Kemudian, melangkah dengan jingkat mundur sedikit ke belakang. Setelah itu, melakukan pukulan smash dan dilanjutkan bergerak ke depan untuk posisi siap untuk netting lagi. Netting. Sekarang netting. Posisi pemain berada di tengah, lalu melakukan gerakan langkah untuk mengambil shuttlecock di depan kanan untuk melakukan pukulan netting. Kemudian mundur selangkah dan bergerak ke depan kiri untuk melakukan pukulan netting serupa. Kemudian mundur selangkah pula. Ya, seperti itu ya. Pukulan netting. Dan mengambil pukulan netting. Tengah. Lalu tengah. Ya, kita lanjutkan. Pada yang ketiga ini jenis pukulan, ya. Oke, tadi pukulan overhead atas kepala, netting, smash, drop shot, service forehand dan backhand, ya, yaitu service panjang, lob, service pendek atau short. Ya, tiga. Setelah menguasai cara memegang raket dan footwork yang baik dan benar, diperlukan pula penguasaan teknik dasar pukulan yang baik dan benar. Basic. Overhead. Pemain dalam posisi siap. Kaki kiri sedikit terbuka berada di depan, sedang kaki kanan di belakang. Posisi badan menyamping dengan arah net. Perhatikan tangan kanan memegang raket dengan daun raket berada di atas kepala. Tangan kiri juga berada di atas kepala agak ditekuk rileks. Cara memukul shuttlecock dengan putaran tangan kanan bisa kecil atau besar. Harus diingat, saat memukul shuttlecock bukan dengan tarikan. Dengan toss, ya. Gerakan toss. Setelah menguasai benar cara memukul shuttlecock atas tanpa gerakan kaki, latihan ini ditambah dengan cara memukul sambil bergerak. Kaki kanan dengan posisi kuda-kuda tetap di belakang dan kaki kiri sedikit ditekuk lututnya. Kemudian start memukul shuttlecock. Perhatikan pula, saat memukul shuttlecock harus terjadi perpindahan beban berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri.
Backhand netting. Shuttlecock berada di sebelah kiri badan dekat net. Sambil dalam posisi siap dengan kaki kanan di depan kaki kiri dalam keadaan terbuka. Gunakan backhand grip. Siku tangan kanan ditekuk sekitar 90 derajat dan dalam keadaan luas, rileks, tetapi tetap bertenaga. Latihan ini memiliki tujuan yang terpenting adalah agar shuttlecock saat dipukul raket bisa berputar atau melintir lebih dahulu. Perhatikan, jangan lebih dulu mengharapkan bisa memukul shuttlecock setipis mungkin dengan net. Melalui banyak melakukan latihan, hasilnya shuttlecock akan tipis di net dengan sendirinya. Jangan lupa, gunakan pergelangan tangan atau false sebaik mungkin. Ini false, gerakan tangan. Udah digesek sedikit ya. Itu yang Forehand netting. forehand netting. Forehand netting pegangnya seperti ini. Shuttlecock berada di sebelah kanan badan dekat net, dalam posisi siap dengan kaki kanan tetap di depan kaki kiri. Saat berlatih memukul shuttlecock netting dengan pegangan backhand, yang harus diingat adalah ketika memukul shuttlecock, raket jangan diayun, melainkan dengan gerakan tangan seperti menusuk. Stroke type. Service. Dalam permainan bulu tangkis dewasa ini, servis merupakan modal awal untuk memenangkan pertandingan. Dengan kata lain, seorang pemain tidak bisa mendapatkan angka apabila tidak bisa melakukan servis dengan baik. Lob service. Shuttlecock harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar shuttlecock melambung tinggi dan tegak lurus di bagian belakang lapangan lawan. Ini dengan tujuan agar tidak mudah dimatikan atau diserang lawan. Short forehand service. Shuttlecock dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Shuttlecock jangan dijatuhkan, tetapi dilempar ke samping badan. Pada saat perkenaan dengan kepala atau daun raket dan shuttlecock, siku dalam keadaan bengkok dan jangan tegang. Tujuan servis ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan dan berada dalam posisi bertahan.
Short backhand service. Service. Kaki kanan berada di depan kaki kiri dengan ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Kedua kaki Cara pegang selebar pinggul. perhatikan. Titik berat badan berada di antara kedua kaki. Kaki kanan Jangan lupa, sikap badan tetap rileks dan penuh konsentrasi. Ayunan raket juga relatif pendek, sehingga shuttlecock hanya didorong dengan bantuan pergelangan tangan. Sehingga akurasi pukulan lebih efektif. Hindari menggunakan pergelangan tangan yang berlebihan, karena akan mempengaruhi arah dan akurasi pukulan. Defensive stroke. Underlob. Saat memukul shuttlecock, lakukanlah perputaran kecil di pergelangan tangan. Perhatikan, jangan melakukan pukulan underlob dengan cara dikedut. Karena pukulan ini hasilnya shuttlecock tidak bisa tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. bola dikeataskan setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya. Lob namanya. Lob. Latihan dengan pukulan lob tinggi atau clear. Gerakan ayunan tangan harus utuh dan jangan sampai ada fase berhenti atau terputus. Lob yang baik harus sampai di garis belakang permainan lawan. Garis lapangan, usahakan pakai garis akhir lapangan lawan. Drop shot and underlob. Drop shot adalah pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya hanya pada posisi raket saat berkenaan dengan shuttlecock. Shuttlecock dipukul dengan cara memotong. Drop shot yang bagus apabila tidak terdengar suara dan jatuhnya shuttlecock dekat dengan net. Pukulan drop shot yang bagus harus selalu menggunakan pergelangan tangan atau false dan bukan dengan menggunakan bahu. Pemain pertama melakukan pukulan drop shot yang jatuh di depan net. Kemudian pemain kedua membalasnya dengan pukulan underlob. Underlob and smash return. Latihan ini berupa rangkaian gerakan yang dilakukan dua pemain secara berlawanan di lapangan. Pemain pertama memukul shuttlecock dengan pukulan drop shot,
sedang pemain kedua atau lawan mengembalikan dengan pukulan underlob menuju bagian belakang lapangan. Pemain pertama kembali mengembalikan datangnya bola tetap dengan pukulan drop shot. Sementara pemain kedua tetap melakukan pukulan underlob. Selanjutnya, pemain pertama melakukan pukulan smash, sedang pemain kedua membalasnya dengan smash return. Pemain pertama melakukan netting, yang harus dikembalikan pemain kedua dengan pukulan underlob. Pemain pertama kemudian melakukan pukulan drop shot. Lob and smash return. Latihan ini tetap dilakukan dua pemain. Pemain pertama melakukan pukulan lob jauh ke belakang dan pemain kedua membalasnya dengan lob. Pemain pertama pun harus memukul shuttlecock yang datang dengan lob, sedang pemain kedua membalas dengan memukul lob juga. Pemain pertama akan melakukan pukulan smash, pemain kedua mengembalikannya dengan smash return. Shuttlecock yang datang harus dipukul netting pemain pertama, sementara pemain kedua membalasnya dengan pukulan underlob jauh ke belakang. Offensive stroke. Netting. Pelatih melemparkan shuttlecock ke seberang net bagian kanan dan kiri. Sementara pemain harus mengembalikannya dengan pukulan netting. Yang perlu diingat, setelah melakukan pukulan netting, untuk kembali ke posisi awal gerakan kaki hanya satu langkah. Ada posisi kaki dan badan, ya. Position. Receiver. Berat badan harus berada di antara kedua kaki. Kedua kaki harus ditekuk dengan kaki kanan berada di belakang dan kaki kiri di depan. Ini dengan tujuan agar memudahkan pemain bergerak ke belakang atau ke depan untuk menjangkau shuttlecock lawan. Lob and drive. Posisi kaki terbuka, dengan kaki kanan agak di depan kaki kiri. Kedua kaki sedikit ditekuk, dengan badan sedikit membungkuk, agar bisa bergerak cepat mengantisipasi pukulan lawan. Raket kita pegang dengan backhand grip. Netting. Posisi setelah melakukan netting, langsung melangkah berjingkat mundur ke belakang, yang berarti kaki kanan berada di depan kaki kiri. Posisi raket di depan badan agak ke atas. Ya. Lanjut. Ya. Posisi kaki ketika menerima servis pendek, servis panjang, dan menerima drop shot. Gitu. Nah, sekarang sarana dan prasarananya ya. Oke. Nah, ini apa namanya ya? Nah, kumpulan raket gitu ya. Ya, raket. Kemudian nah ini
ada yang namanya shuttlecock ya. Ini ada net. Nah, itu net. Ini ada ukurannya. Ya, ukuran lapangan bulu tangkis ini ya. Kalau lebarnya ini dari sini ke sini adalah 6 meter 10 ya. Sedangkan panjangnya ini adalah 1340. Tinggi net ini 155 dan ada ukuran ininya juga ya. Ada ukuran apa namanya kalau yang samping itu ya. Ukuran-ukurannya itu. Oke. Itu ya. Nah, tentang bulu tangkis ya. Mudah-mudahan ya sangat bermanfaat ya dan kalian tetap selalu sehat ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.